Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Suhendi MSI. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi S1 Farmasi Stikes Bakti Tunasusada dan menjadi salah satu anggota dosen dari kelompok keahlian biologi farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah praktikum bahan alam farmasi dengan kode mata kuliah FA505 dengan jumlah bobot SKS-nya 1 di semester kelima. Tujuan dari mata kuliah ini yaitu membuat produk sediaan obat tradisional. Jadi mata kuliah ini singkatnya menjelaskan mengenai proses produksi obat tradisional dari mulai pengolahan bahan baku hingga menjadi produk jadi. Kemudian diajarkan juga bagaimana melakukan standarisasi terhadap karakteristik obat tradisional meliputi karakteristik simplicia, ekstrak kental, dan produk jadi. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dan memahami proses pengolahan bahan baku hingga menjadi produk sediaan obat tradisional. Kemudian melakukan pemeriksaan karakteristik mutu bahan baku, evaluasi sediaan, stabilitas, dan evaluasi aktivitas produk jadi. Pendekatan pembelajaran dilakukan melalui interaksi tatap muka, responsi, tanya jawab, diskusi, praktikum, dan juga presentasi materi oleh kelompok. Penilaian dan tugas nantinya akan dihitung melalui nilai ujian, UTS dan UAS, kuis, tugas kelompok, sikap, dan kehadiran. Materi perkuliahan praktikum bahan alam farmasi terdiri dari pertama yaitu penelusuran pustaka, kemudian presentasi dari hasil penelusuran pustaka oleh masing-masing kelompok, kemudian evaluasi simplicia, kemudian ekstraksi, kemudian evaluasi ekstrak kental, kemudian preformulasi, penentuan bentuk sediaan, formulasi, pembuatan sediaan, evaluasi sediaan dan uji stabilitas, kemudian evaluasi aktivitas farmakologi sediaan, dan analisis statistik. Terakhir yaitu presentasi laporan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam rekaman dari proses pembelajaran praktikum bahan alam farmasi. Silahkan disimak video berikut ini. Selamat pagi semuanya. Presensi dulu ya, hadir semua. Seperti biasa, waktu yang akan kita lalui untuk praktikum kali ini yaitu sekitar 170 menit. Nah, untuk praktikum kali ini kita akan melakukan evaluasi aktivitas farmakologi yaitu antidepresi dari sediaan yang sudah masing-masing kelompok buat kemarin. Granul antidepresi dalam status. Apa saja yang harus Anda dapatkan di sini dalam praktikum kali ini? Yaitu yang pertama tentu saja mengetahui tujuannya apa pengujian antidepresi ini, caranya bagaimana, kemudian mengapa metode yang dipakai adalah yang dua nanti yang akan kita pakai ya, force swimming test dan tail suspension test. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana Anda bisa menyimpulkan hasil dari data-data yang sudah Anda amati ya dengan dua metode tadi, sehingga bisa ditentukan apakah aktivitas antidepresi sebelum dan sesudah dibuat sediaan itu masih bagus atau tidak. Nah, untuk pembelajarannya nanti ya seperti biasa kita lakukan dulu pendahuluan atau responsif supaya Anda ada gambaran nanti ya pekerjaan yang akan Anda lakukan seperti apa. Selain Anda juga sudah ada atau sudah dibagikan dalam bentuk diktat praktikum, sudah nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian
nanti ada diskusi. Kalau Anda tidak paham silakan bertanya kepada saya ketika responsi ataupun ketika praktikum berlangsung. Kemudian nanti Anda praktikum ya sesuai dengan instruksi dari saya, ataupun nanti saya akan langsung berikan simulasi atau contohnya ya, bagaimana pengujian menggunakan dua metode tadi. Dan yang terakhir ya, nanti Anda akan diberikan penjelasan juga ya, bagaimana melakukan pengolahan data dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan, terutama menggunakan instrumen statistik ya, contohnya seperti SPSS. Nah, yang terakhir nanti yang harus Anda lengkapi adalah ya, Anda menyusun laporan atau kalau kemarin kita sepakati disebut dengan progress report ya. Kemudian nanti kalau Anda sudah dapat yang terakhir itu yang di hari ke-28 di stabilitas, evaluasi di hari ke-28, nah Anda susun laporan lengkapnya sebagai laporan akhir. Sampai sini bisa dimengerti? Nah, kita lanjut ke responsi mengenai uji anti depresi menggunakan force swimming test dan failed suspension test. Ujian pertama menggunakan metode STEP, force swimming kita kondisikan dulu nih ya. Jadi ini disiapkan yang pertama ya, bejana tulis air. Yang kedua hewan percobaan ya, mencit ditimbang dulu kan. Yang akan digunakan untuk FST ada 15 ekor, timbang semua ya. Kenapa harus ditimbang? Karena nanti akan menentukan dosis yang diberikan. Yang saya share kemarin itu perhitungan untuk 20 gram. Beda halnya kalau mencitnya lebih atau kurang, lebih lah ya, yang kurang. Ditimbang dan ditandai pakai bidon apa-apa ya. 1, 2, 3 sampai 15 kita tukar nantinya ya. Kemudian yang ketiga preparasi kontrol positif dan kelompok uji ya. Jadi nanti Anda buat stok dengan pemberian 0,2 mili ya, mengandung dosis zat aktif yang ditentukan. B. Kontrol positif oxetin 20 mg ya. Anda harus menentukan dulu dosis terhadap manusia dari fluoxetine berapa. Sudah literasi? Berapa dosisnya? Untuk dosis awal dewasa sebagai antidepresi, fluoxetine diberikan 20 mg satu hari. Ya, artinya dosisnya 20 mg per 70 kg berat badan manusia. Nah, sekarang yang akan kita lakukan percobaannya terhadap ini ya, artinya kita melakukan konversi dari dosis manusia ke micin. Caranya dikali faktor konversinya berapa? 0,0026.
sama dengan 0,050 miligram per apa satuannya? 20 gram berat badan. Ini harus lengkap Anda tulis supaya tidak tidak menyesatkan apa ini satuan. Oke. Nah sekarang kita ingin buat stok. Tadi kan harus buat stok kan? Buat stok. Di mana per 0,2 mili itu harus mengandung 0,052 miligram. Paham? Ya, jadi ketika memberikan 0,2 mili harus mengandung ini. Kita dosisnya. Ya. Nah, misalkan kita ingin buatnya itu per 20 mili. Artinya berapa fluoxetine yang harus ditimbang dan dilarutkan dalam 20 mili larutnya. Ya, kita ibaratkan ini X. Artinya X sama dengan 0,052 dikali 20 per 0,2 sama dengan 5,2 miligram. Ya, ini setelahnya saya tidak tulis. Ya, coret-coret. 5,2 miligram serbuk fluoxetine yang harus ditimbang dilarutkan dalam 20 mili. Artinya ketika Anda ngambil 0,2 mili itu mengandung 0,052 miligram. Sudah selesai sampai sini? Belum. Tadi kan saya bilang dalam sediaan satu kapsul fluoxetine 20 miligram ya, itu bukan hanya zat aktif, tetapi ada juga zat tambahan. Jadi bagaimana? Ya Anda harus konversi lagi. Caranya, keluarkan granulnya dari kapsul, itu bobot. Contoh, ternyata bobot yang ditimbang itu 200 gram. Ya. 200 miligram, 200 miligram per kapsul ya. Ini zat aktif plus zat tambahan dari fluoxetine. Bagaimana Anda mengkonversinya? Tadi kan Anda memerlukan 5,2 miligram ya. 5,2 per X sama dengan 20 per 200. Tadi kan 200 ketimbang ya. Dalam 200 balik lagi ya, supaya Anda benar-benar paham. Ini kelihatan kan? Dalam 200 mg kapsul isinya itu mengandung 20 mg fluoxetine. Sekarang kita ingin hanya mengambil 5,2 mg. Artinya kita mengambil berapa dari sini? Dari yang zat aktif ke zat tambahan. Kita simulasikan X. Artinya X ini sama dengan 5,2 ya dikali 200. Benar ya? Dibagi 20 sama dengan berapa hasilnya? 52 miligram. Nah inilah yang harus Anda timbang, kemudian larutkan dalam berapa tadi? 20 ml. Oh bukan aqua deh, pembawa. Saya lupa ya. Buahnya kan? CMC. CMC 1%. Ya. CMC 1%. Paham sampai sini? Yang C kelompok biji ya. Kelompok biji. Nah ini mungkin nanti akan berbeda ya, tim yang satu dengan yang lain, A dan B. Bedanya nanti di akhir. Kalian harus Anda tentukan apa dulu tadi? Dosisnya berapa kan? Dosis terbaik
dari ekstrak daun serasi. Berarti Anda literasi. Yang dulu pernah saya sampaikan, dosis terbaik segini. Ya. Nah, kalau dulu kita konversi ke manusia karena ini dibuat sediakan, kita balikan lagi, konversi lagi ke percobaan mencit. Ya. Dulu dosis terbaik daun serasi adalah 50 mg per kilogram BB. Setelah ini apa yang harus Anda lakukan? Ini kan belum dalam percobaan. Anda harus, ini kan per kilogram. Kalau dosis manusia dewasa berapa? Per 70. Dosisnya adalah kalikan dulu 50 dikali 70. Ada 3.500 mg per 70 kg berat badan manusia. Nah, baru selanjutnya ada konversi ke mencit. Karena ini sudah 70. Kan faktor konversi kan 70 kg berat badan manusia terhadap 20 gram berat badan. Faktor konversinya berapa? 3.500 dikali 0,026. Nah, 9,1 mg per 20 gram berat badan aktif. Artinya ekstrak yang ada dalam sediaan Anda. Ya. Jika ingin menggunakan 20 gram berat badan. Selanjutnya apa lagi? Ingat bahwa dalam sediaan Anda bukan hanya zat aktif seperti proses, tapi ada zat tambahan. Kita buat dulu stok lah ya. Nanti kita konversi untuk berapa bobot yang harus Anda timbang sehingga Anda mendapatkan real 9,1 mg zat aktifnya dalam granul atau sediaan Anda. Ya. Kita buat stok dulu rencananya ya. Seperti tadi, Anda menginginkan 9,1 mg dalam berapa yang diberikan? 0,2 ml. Anda ingin buat 20 ml, artinya Anda harus, nah berapa bobot zat aktif real yang harus Anda timbangkan ya? X sama dengan 9,1 dikali 20 per 0,2 sama dengan 910 mg. Ingat, ini zat aktif real kita sebut. Sediaan Anda tidak real kan? Ada zat tambahan. Jadi kalau Anda menimbang 910 mg, itu mungkin kadar zat aktifnya hanya setengahnya. Ya, karena ada zat tambahan di situ. Hal yang harus Anda lakukan selanjutnya ya konversi. Ya, seperti hanya tadi contoh yang kelas A misalkan ya. Yang kelas A itu bobot satu saset granulnya berapa? Kelas A 1, miligram ya, berapa miligram? 300 miligram. Zat aktifnya berapa dalam 900 miligram itu? 350 miligram. Ya. 350 miligram per 900 ya tadi ya, miligram. Ya. Saya ulang nih. Kelihatan enggak? Dalam 900 mg sekian belum mengandung yang aktif ekstrak Anda 350 mg. Anda ingin mengambil ekstrak atau zat aktifnya 910 mg. Artinya Anda harus mengambil berapa dari sini? Ya, gitu kan? Kita simulasikan X. Jadi X sama dengan
dikali 900 dibagi 350 sama dengan berapa coba ini? 2600 mg. Berapa? 2600 mg. 2600 miligram granul yang harus Anda timbang atau 2,6 gram, larutkan dalam 20 ml CFC-NA. Paham ya? Ini contoh untuk yang kelas A. Yang kelas B sama perhitungannya, hanya beda di sini nih. Ya, coba Anda hitung sendiri. Yang kelas B coba hitung berapa? 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 2600. Oh, lebih besar lagi. 2600. 1 gram. Oke, sediaan persasetnya 1 gram ya. Sampai sini untuk perhitungan sudah jelas? Jelas. Kita pengujiannya karena semua sudah siap ya. Satu jam sebelum pengamatan. Pengamatannya berupa apa? Kalau pool swimming test berupa waktu ketika dia tidak berenang. Ya. 1 jam sebelum pengamatan, berikan dosis uji ya 0,2 ml per 20 gram. BD buncit yang baik, kontrol positif, kemudian atau kelompok uji. Nah, yang negatif hanya diberi CFC NA ya. Benar nggak? Coba Anda lihat di diagramnya ya. Benar ya? Jadi Anda berikan dulu secara oral, nanti yang negatif, yang positif. Anda nanti siapkan 3 bejana ya, 1, 2, 3. Ini untuk yang pengujian kontrol negatif, positif, dan uji. Ya. Ujinya juga sudah dibagi 3 ya. 5, 5, 5. Yang 5 nanti tugasnya dibagi-bagi ya. Yang 5 itu waktunya dari mulai misalkan sekarang jam 8. Masih 0,2 mili karena tadi sudah disiapkan bahannya ya. Kemudian yang kedua 8 lebih 2 menit. Kasih lagi oral. Jadi beda-beda kasih waktunya kan? Kan pemberiannya nggak bersamaan. Pemberian setiap menjik pada masing-masing kelompok. 1 jam setelahnya baru direnangkan. Ya, direnangkan di bejana. Masukkan ke sini nih si mencitnya. Lah, saya nggak bisa. Nah, inilah masukkan ke sini. Jelek banget gambarnya. Ya, masukkan ke sini nanti dia. Nah, Anda amati di sini ya. Anda amati di sini. Waktu dia yang Anda hitung hanya waktu dia diam, tidak berenang. Artinya dia depresi. Ya. Nah, dia nanti pasti akan bergerak ke sana kemari ya, berusaha mengeluarkan diri dari kondisi yang membuatnya depresi. Ya. Berapa waktu pengamatan yang total? 6 menit. 6 menit. Dengan 2 menit awal itu tahap adaptasi kita sebut ya. Jadi kita tidak hitung 2 menit awal. Jadi total yang dihitung adalah gapnya 4 menit terakhir. Paham? 2 menit awal itu dianggap sebagai tahap adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda. Nah, baru 4 menit terakhir itu ada yang realnya, kemampuan dari kelompok uji dalam menurunkan depresi. Ini kenapa seperti ini? Sesuai dengan literatur yang kita pakai dari jurnal yang sudah saya publikasikan kemarin ya. Prosedurnya seperti ini. Selama 6 menit dengan 2 menit awal tidak dihitung. Boleh lebih merapat sini. Kelihatan mungkin itu ya.
Stok larutan dari kontrol positif dan dosis uji, kemudian menyiapkan bejana yang diisi air. Nah ini kita anggap ini sebagai larutan stoknya, dosis uji, kemudian ini bejana yang berisi air, ya. Kemudian ini benangnya ada. Oh, udah biasa lah, kita pegang aja ya. Udah timbang dulu. Kalau dia bergerak-gerak berubah-ubah ini 27 gram ya. 27 gram. Anda tandai di sini untuk mencir satu. Harus ditulis berapa tadi? 27 gram. 5,4 dibagi 20 27 mililiter. Kemudian sekarang kita uji antidepresi menggunakan metode forced swimming test. Bejana dan air sudah siap. Sekarang kita siap, stopwatch. Siapa? Sini bisa. Kasih. Sudah siap? Oke, kita mulai renangkan. Hitung waktu dia diam. 6 menit. Yang satu menghitung waktu selama 6 menit, yang satu menghitung di mobil itu. Pak diam Pak. Diam tak? Sudah skip lah. Kembang. Nah seperti ini ya. Tuh kedinginan dia diam, kedinginan. Kasihan. Hair dryer ya. Udah mandi, wangi, segar ya. Kalah sama yang penelitinya belum mandi. Ada yang ngomong. Ayo enakin loh. Ya dia melat. Udah lah, contoh ya.